Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du fa ya hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Para kiai, para asatidz, para muballigh, para dai rahimakumullah. Saya sebenarnya sudah pengen sekali bergabung di LDNU Balikpapan ini sudah lama. Ketika baru dimulai dan diposting di Facebook. Kenapa? Karena ada kajian kitab Irsyadul Ibad yang ditulis oleh Syekh Samsuddin Al-Malibari. Irsyadul Ibad ini sebuah kitab yang populer di pondok pesantren. Kemudian saya sendiri sering mengucapkan Irsyadul Ibad hampir di setiap pengajian, baik di lingkungan Kalimantan maupun di luar Kalimantan. Kalau tadi diceritakan dari Pontianak, alhamdulillah Kalimantan Barat itu provinsi yang ke-23 yang sudah saya datangi. Untuk apa? Untuk mengingatkan kembali kepada umat bahwa ada sebuah kitab yang namanya Irsyadul Ibad. Dalam kitab itu ada hadis yang mungkin semuanya hafal, tapi sedikit sekali yang kemudian mengamalkan hadis itu. Yang tadi diharapkan katanya barangkali ada ijazah, ya nanti insya Allah bukan ijazah dari saya, tapi ijazah dari Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika beliau bersabda dalam kitab Irsyadul Ibad juga, man shalla alayya samanina maratan fi kulli yaumin jumu'ati ghafarallahu lahu dzunubahu samanina sanatan. Jadi kalau orang baca sholawat 80 kali tiap hari Jumat, maka akan diampuni dosa 80 tahun. Ini juga sempat saya ragu untuk menyampaikan kembali karena ada viral tentang nasab, di mana hadis-hadis yang berbentuk semacam ini dianggap dongeng. Karena memang banyak sekali hadis yang disampaikan oleh ketika ribut nasab ini, yang kemudian ternyata akal kita kurang bisa menerima. Ada yang bukan hadis riwayat, seperti misalnya Syekh Faqih Al-Muqaddam bisa mi'raj 70 kali, itu kan jadi viral. Jadi untuk mengurangi kekurang tepatan di dalam memahami itu, saya mengatakan bahwa mungkin yang dimaksud oleh mereka bahwa Syekh Faqih Al-Muqaddam mi'raj 70 kali itu karena ada hadis Kanjeng Rasul as-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadi Syekh Faqih itu karena sholatnya sampai 70 kali, ya berarti mi'rajnya 70 kali. Ini untuk mengurangi ini, soalnya opini negatifnya luar biasa itu. Baik, kembali ke kenapa saya kesini. Yang pertama tadi tentang kitab Irsyadul Ibad. Kemudian yang kedua, pas saya membaca postingan yang waktu hari Rabu kemarin itu, jadi saya langsung telepon, boleh nggak saya hadir? Saya hadir bukan untuk memberikan fatwa atau ikut bergabung berdebat, tapi saya hadir ingin menjadi hadir saja dan mendengarkan sebagai mustami'.
yang mungkin saya bisa istifadah juga. Dan alhamdulillah ternyata memang bisa. Karena dari yang disampaikan itu ada beberapa yang memang saya belum pernah baca, alhamdulillah. Saya mendapat tambahan ilmu pada malam hari ini. Jadi saya ingin itu, tapi kalau diberi mic atau bahasa sekarang diberi panggung, ya saya ingin menyampaikan tentang hadis tadi. Nah, waktu itu para sahabat bertanya, wa kaifa sholatu alaika ya Rasulullah. Jawab Nabi, qul, ucapkan, Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Jadi berarti ini Nabi langsung mengajarkan selawat kepada kita. Nah, kita banyak berselawat, tapi saya sering mengatakan yang menciptakan ulama. Bukan berarti ulama itu nggak benar, bukan berarti ulama itu jelek. Tetapi kalau ada yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, kenapa kita tidak memilih yang diajarkan langsung oleh Kanjeng Nabi? Itu yang saya sampaikan. Dan yang tadi saya katakan, alhamdulillah sudah merata. Tinggal bagian timur, karena bagian timur itu transportasinya cukup tinggi. Tapi kalau pergi ke Pontianak sekali atau 2 kali itu hanya bisa untuk pergi ke Sulawesi sekali, karena Balikpapan Pontianak sudah ada penerbangan langsung, tiketnya cuma 1,5. Hadirin rahimakumullah, itu yang menyebabkan saya hadir, dan ternyata saya harus berterima kasih kepada pimpinan LDNU, baik ketua dan perangkat yang lain, karena ketika saya diterima itu juga katanya hasil musyawarah. Nah, berarti semuanya menerima dan saya sangat bersyukur, karena penting bersyukur kepada sesama ini. Malam yaskurillah, malam yaskurillah, lam yaskurillah. Jadi saya berterima kasih diberi kesempatan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, agar supaya ingat kepada sholawat yang diajarkan langsung oleh Nabi, dan tentu tidak sekedar didengar dan dipahami, tapi yang penting adalah diamalkan. Kira-kira siap nggak mengamalkan? Kalau nggak siap ya, kalau siap mengamalkan ya saya ada setulaku. Baik, jadi itu. Nah, selain memperkenalkan itu juga saya ingin memperkenalkan sebuah ritual yang diawali dengan sholat tasbih, sholat hajat, kemudian doa, kemudian baca sholawat 1000 kali. Nah, ini mendengar 1000 kalinya itu mungkin waduh. Tapi kalau sudah dipraktekkan ternyata ritual itu hanya 70 menit. Dari mulai sholat tasbih sampai selesai 70 menit. Ya, memang agak berat. Apalagi sekarang ini orang lebih senang yang singkat-singkat. Sampai-sampai saya boleh dikatakan tidak mau lagi diundang oleh instansi atau oleh organisasi untuk buka bersama. Kenapa? Suatu saat saya diundang, dibisiki, ceramahnya yang pendek-pendek saja. Wong ini sekedar syarat. Ini kalau pendek-pendek aja saya masih nerima, karena bisa saja ceramah pendek tapi padat kan. Nah ini wong ini sekedar syarat. Kata sekedar syarat itu yang saya nggak terima. Wah, kalau begini besok lagi sampai nggak usah ngundang saya, karena ini dia dianggap syarat saja. Memang amplopnya nggak tebal memang, tapi daripada amplop tebal tersinggung, lebih baik nggak usah nerima kan. Baik. Kemudian sebagai dai mubaligh, ustadz, itu kan penyebar ilmu. Al ilmu nurun
menyebarkan cahaya. Nah, ibarat baterai atau apa sentolop itu ya, kalau bahasa sentolop, senter itu kalau batu baterainya itu lemah, kan remang-remang sinarnya. Nah, kalau remang-remang maka pendengar pun ya remang-remang juga. Tapi kita tidak analogikan dengan pengajian besar itu ya. Kalau pengajian besar itu bagi saya tontonan bukan tuntunan. Karena pernah juga saya tanya, Bu, habis pengajian, ya tadi dapat ilmu apa? Wah, pokoknya rame. Lucu. Ternyata ustadznya lucu, ternyata ustadznya ganteng. Dan mereka juga datang sudah bawa uang untuk ya, beli makanan untuk anak-anaknya yang itu datang itu. Jadi mungkin bisa juga cerita waktu saya jadi Rois Suriah PCNU Kota Samarinda, dalam 5 tahun itu pengajian umum yang diadakan oleh PCNU hanya sekali, itu pun dibiayai oleh Pemkot. Kenapa? Saya nggak mau uang itu dihambur-hambur untuk pengajian umum. Karena pengajian umum itu boleh katakan menghamburkan uang. Dapat bantuan dari pemerintah, kemudian minta iuran kepada masyarakat, kemudian dan sebagainya. Itu memang mungkin ketua PCNU-nya karena ikhlas dalam berkhidmat, itu nggak dapat apa-apa. Tapi yang dapat temannya ketua PCNU, yang pesen makanan. Nah, saya waktu itu tanya sama sekretaris panitia, dapat bantuan udah cair belum? Udah. Berapa? Baru 60 juta. Itu mau dibantu 150 juta dalam pengajian itu. Terus mana uangnya? Udah dititipkan ke bagian konsumsi. Loh, kok langsung ke sana? Ya karena kan per itu sekian dan seterusnya lah. Baik, ini terlalu melebar. Jadi saya kalau keliling itu jarang yang namanya jamaahnya sampai ribuan. Paling yang ribuan itu hanya di Madiun, di Magetan, di Tegal, Brebes, itu. Yang lain paling ya inilah. Pernah Pak Kiai, kalau yang datang cuma sedikit gimana? Yang penting orangnya memang betul mau ngaji, kemudian yang saya sampaikan itu betul mau diamalkan. Insya Allah Pak Kiai. Akhirnya apa? Perjalanan 7 jam dari kota Pekanbaru sampai di tempat orang 11. Hanya orang 11 yang ngaji. Ya udah jauh-jauh, ya tetap baca. Kemudian ya alhamdulillah sampai sekarang menjadi pengamal mujahadah itu. Nah, nanti tentang isi mujahadah bagaimana saya kirimkan PDF-nya. Soalnya kalau disampaikan sekarang itu makan waktu kan. Jadi nanti saya kirim PDF-nya. Nanti kalau ada yang di PDF itu kok begini ya tanya langsung. Sebagai contoh ini yang suka ditanyakan, kenapa ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Karena ada khususan Ali bin Abi Thalib dikira orang Syiah. Saya bilang ini ada Ali bin Abi Thalib karena mujahadah ini dimaksudkan untuk memperkuat spiritual masing-masing. Nah, supaya baterainya itu terang sehingga orang menerima penjelasan itu juga terang, nggak ragu-ragu, maka sabda Nabi itu ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Jadi ke Ali itu bukan karena Syiah. Hadirin rahimakumullah. Jadi
tadi ada kalau mau ijazahan itu ya, sholawat umi yang 80 kali itu aja dulu yang ringan. Yang mujahadahnya nanti saya kirim PDF. Dan alhamdulillah ada beberapa orang di daerah yang kemudian menjadi pengembang sholawat umi. Itu saya beri syarat, mereka yang mau mengembangkan itu pernah bermujahadah bersama saya. Kenapa? Bukan karena istilah orang seni budayaan, tapi karena menjaga jangan sampai hanya mengamalkan PDF sesuai dengan apa yang dia pahami, akhirnya bentuk mujahadah itu agak beda dengan yang diajarkan. Nah, itu kan karena di Bekasi misalnya itu ketika mujahadah baca sholawatnya ya 1000 kali memang tetap. Tapi karena hanya baca PDF, belum pernah makmum dengan saya, itu cara bacanya agak beda. Bukan berarti kalau beda baca itu beda fadilah, tetapi menjaga keseragaman agar supaya ketika jamaah di suatu kota berjamaah di kota lain, oh ternyata sama. Hadirin rahimakumullah, saya juga tadi sudah buka-buka, tapi saya karena dalam perjalanan nggak bisa bawa kitab banyak-banyak kan, jadi ya Profesor aja di Google kan lebih baik terang-terangan begitu ya, daripada ada maaf ini seorang mubalik dia bacanya buku terjemah yang bahkan ada makna gantung itu yang di pesantren Jawa kan banyak gitu ya, yang dibaca di rumah itu, tapi nanti yang dibaca di hadapan jamaah itu kitab gundulnya. Kemudian yang itu sudah ditanda-tandai. Nah, itu kan menipu orang berarti ya. Itu saya tidak menginginkan hal seperti itu. Jadi lebih terang-terangan aja saya dokter. Dan apa yang saya dengar tadi memang cocok dengan apa yang ada di Google, dan kemudian cocok juga dengan sikap saya selama ini, karena saya di UINSI diberi waktu untuk memberikan kuliah afkar, pemikiran-pemikiran, antara lain tentang riba ini. Jadi kalau menghalalkan riba itu sama sekali tidak boleh, karena itu sudah mujma' alaih dan itu sudah binusus. Jadi nggak boleh menghalalkan riba itu. Tapi kalau menghalalkan bunga bank, nah itu memang wilayahnya itu wilayah ijtihadiyah. Tadi sudah dijelaskan juga, zaman Nabi kayaknya nggak ada sistem perbankan. Waktu itu ada riba itu ya ribanya riba yang ad'afa mudha'afa. Makanya yang dilarang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, la ta'kulu riba ad'afa mudha'afa. Mafhum mukhalafahnya kalau tidak ad'afa mudha'afa boleh itu ya. Itu mafhum mukhalafah. Tapi yang jelas memang saya juga sering menyampaikan beda syariat dengan fikih. Jadi kalau syariat itu ya binusus, itu mujma', tidak boleh dirubah-rubah. Biar dunia berubah seperti apa, nusus itu tetap kita tegakkan, syariat tetap kita tegakkan. Tapi jangan sampai kemudian fikih itu dianggap syariat. Nah, fikih itu kan pemahaman, memahami ayat. Makanya ketika ada reaktualisasi Al-Quran, ya, itu bukan Qurannya yang dirubah, ya, tapi kan narasi yang sampai kepada awam, ini ada orang lulusan dari Amerika ingin mengubah syariat. Itu bukan syariat yang dirubah, mafhum terhadap syariatnya yang dirubah. Dan itu memang tadi udah disampaikan kan, beda zaman,
lakukan. Yang sudah sering saya sampaikan itu Islam itu mengenal kekinian dan kedisinian. Nah, yang kedisinian itu yang saya contohkan Mas'ul Kufain. Mas'ul Kufain itu kan di kitab-kitab ada, tapi kenapa di buku agama di SMP SMA nggak ada? Ya karena memang tidak bermanfaat Mas'ul Kufain itu di Indonesia. Coba kita pakai sepatu ke masjid, keroyok orang sekampungan. Ya, tapi kalau di Mekah orang pakai sepatu ke masjid biasa-biasa saja. Karena memang ada hukum Mas'ul Kufain. Nah, berarti bukan syariat, ada fikih pemahaman terhadap syariat untuk orang Saudi beda dengan untuk orang Indonesia. Nah, itu tentang syariat dan fikih. Makanya di UIN ada kantin syariah. Terus saya datangi pengelolanya. Iya, saya bilang ini kenapa ada kantin syariah? Berarti yang kantin sana nggak syariah kan? Iya. Jadi kita memang harus menegakkan syariah, tapi jangan terjebak masalah-masalah fiqhiyah disyariatkan, sebab itu akan menimbulkan kegaduhan. Ada orang mengatakan Islam itu nggak boleh mengikuti zaman yang harus mengikuti Islam. Waduh, repot juga. Kalau zaman mengikuti Islam ya kita hidupnya zaman Nabi itu ya kayak gitu. Jadi yang ingin saya ulang lagi adalah kita sebagai dai, pemberi sinar, pemberi cahaya, pemberi ilmu kan, itu harus mempunyai kekuatan batin agar apa yang kita sampaikan bisa didengar dan bahkan bisa diamalkan. Nah itu ya caranya yang mendekat kepada Allah. Nah, mendekat kepada Allah salah satunya adalah dengan mujahadah. Jadi kemarin di Pontianak saya menjelaskan tentang halal bihalal. Orang kalau cerita halal bihalal itu paling panjang rezeki, banyak rezeki, panjang umur. Nah, saya nggak mau menyampaikan itu karena itu udah biasa. Saya sampaikan yang ketiga apa? Halal bihalal itu merupakan perlawanan kepada setan. Loh, dari mana ini? Kalau dikatakan perlawanan kepada setan karena apa? Karena Allah menceritakan kepada kita innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sementara halal bihalal itu kita saling bersalaman, saling mencintai, jadi kita bentuk perlawanan kita terhadap setan adalah halal bihalal. Makanya halal bihalal jangan waktu Idul Fitri aja, seterusnya seperti yang dilakukan oleh LDNU itu setiap minggu sekali ada pertemuan, minggu sekali ya. Nah, ini bagus sekali. Makanya saya sampai mengatakan kalau orang tahu betapa pahalanya orang bersilaturahim, itu korban berapapun mau karena tingginya pahala bersilaturahim. Sementara kita kadang suka hitung-hitung. Saya datang ke LDNU Allah paling-paling dapat sementara saya harus keluar uang sekian tapi dapatnya cuma gitu, itu kan kadang-kadang gitu. Nah, tidak menghitung pahala yang didapat. Dan pahala itu sering orang hanya membayangkan pahala di akhirat nanti. Padahal pahala yang di dunia itu, orang yang paling mudah saja saya sering contohkan adalah ketika kita bersilaturahim, kita saling ketawa ketiwi. Ada happiness di situ, ada sa'adah di situ, ada surur di situ. Nah, orang surur saja itu sudah
merupakan ibadah. Apalagi kalau memberikan surur kepada orang lain. Nah, bahkan dikatakan inna ahabbal a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbi akhika. Jadi ya itu betapa besar pahala silaturahim, bukan hanya di akhirat tapi di dunianya kita lebih sehat, hidup lebih sehat. Ya terus terang saya kalau nggak pergi itu rasanya kadang puyeng juga di rumah. Tapi setelah pergi ketemu orang, ketawa-ketawa, akhirnya alhamdulillah. Jadi bentuk perlawanan kepada setan. Nah kemudian ketika bertanya tentang mujahadah ini, nah mujahadah itu apa? Itu bentuk perlawanan terhadap nafsu kita. Karena Kanjeng Rasul itu ketika pulang dari perang Badar itu mengatakan roja'na min jihadil ashar ilal jihadil akbar. Kenapa nafsu itu dikatakan jihad akbar? Karena inna a'dal a'dai nafsuka. Musuh yang paling keras memusuhimu adalah nafsumu. Nah nafsu ini yang halal saja kadang bisa jadi haram karena kita penuhi, karena kita turuti. Makanya nafsu itu tidak boleh dimatikan. Kalau mematikan nafsu bertentangan dengan agama. Tapi kalau menuruti nafsu, wah nafsu itu musuh yang paling memusuhi, jadi harus dikendalikan. Nah pengendaliannya adalah antara lain dengan mujahadah. Mujahadah itu akan mengendalikan. Tadi saya katakan yang halal saja bisa jadi haram. Nonton bola itu halal. Tapi kalau nonton bola sampai meninggalkan kewajibannya, istrinya lagi pengen gak dipenuhi, kan menjadi haram. Karena apa? Menuruti yang mubah, ya mubah kan hukumnya nonton bola itu. Tapi meninggalkan kewajibannya itu yang haram kan. Nah ini yang halal. Apalagi nafsu kita kepada yang haram itu sudah jelas. Nah yang ini saya sampaikan, yang sunnah saja bisa jadi salah, bisa haram. Nah kita kadang sholat fardu tidak terpenuhi, tapi sholatnya susah wah luar biasa bidaknya. Jadi yang sunnah-sunnah itu malah yang semangat. Nah ini kan salah kaprah ini. Nah tadi yang sunnah, bahkan yang ibadah wajib bisa juga menjadi salah ketika kita bersolat. Misalnya sholat itu untuk memenuhi nafsu kita, bukan untuk lillahi ta'ala. Kalau haji itu yang pernah saya alami sendiri, atau tadi zakat juga bisa nanti dicontohkan. Orang haji sampai di ngutang-ngutang, memaksakan diri, atau orang haji berulang tanpa memperhatikan kondisi sosial. Ini kan suatu ibadah tapi menjadi tidak berpahala karena ibadahnya bukan karena Allah tapi karena nafsu. Nah kalau zakat tadi dicontohkan, zakat suruh ngantri ya. Memang kalau ada orang ngantri di depan rumah kita itu ada egonya itu muncul itu lah. Nah, berarti kita berzakat demi untuk memenuhi nafsu, lebih puas. Kenapa sih nggak mau kebas? Kalau kebas itu saya nggak tahu kemana larinya. Tapi kalau saya sendiri yang begitu, saya tahu persis itu yang menerima. Nah itu kan nafsu. Jadi kadang-kadang kita ibadah bukan lillah tapi linafsi. Nah itu yang makanya nafsu dikatakan a'dal a'dai nafsuka. Nah ini yang antara lain kita kendalikan dengan mujahadah, dan tentu bukan satu-satunya jalan. Jadi ketika saya bercerita tentang thariqah, karena kebetulan saya juga mursyid thariqah, saya bilang thariqah itu
tidak hanya rajin la ilaha illallah. Orang rajin infak yaitu torekoh dia untuk mendekat Allah dengan infak. Rajin dia menghibur orang, itu torekoh dia mendekat Allah dengan menghibur orang yang sururun ala qalbi tadi. Jadi torekoh itu secara umum adalah jalan menuju Allah. Hanya yang kita kenal torekoh itu adalah torekoh zikriyah, jadi dengan berzikir. Alhamdulillah, nanti saya terlalu panjang menerangkan tentang torekoh juga nggak pas waktunya. Hadirin rahimakumullah, tadi biasanya jam 11 sudah selesai, dan kalau saya tidak salah lihat itu juga sudah dekat ke angka 11-nya. Oh, malah sudah lewat. Mohon maaf karena terlalu panjang. Jadi intinya adalah saya mengingatkan kembali apa yang ada di kitab Irsyadul Ibad, dibuka di kitab Babul Jum'ah. Itu ada hadis yang membaca sholat 80 kali. Kemudian ingin memperkenalkan tentang mujahadah sholat ini yang insya Allah PDF-nya nanti saya berikan kepada Pak Ketua dan nanti bisa di-share kepada yang lain. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung bertanya saja. Mohon maaf, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.